disuruh mencari. Dan satu saat, tar Pak Lukas sabar, diundur dulu sebentar. Satu saat di ayat slide yang sebelumnya, Pak Lukas, kemajuan Pak. Yang digambar unta, slide yang pertama Pak. Ya, jadi jelas banget loh. Nah, di situ Pak. Oke. Jadi jelas banget dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Saya tertegun dengan ayat ini. Saya cuman seolah Tuhan bicara. Ada saatnya, Yos, kita tuh rehat sejenak, berhenti sejenak. Persis gambar ini saya dapat suka banget. Kita tuh kalau yang namanya kayak Pak Irfan, saya percaya ya, pekerja keras gitu, itu manajer gitu ya, kayak Pak Hoki gitu ya, manajer marketing gitu, ya, Pak Lukas, bos. Pak Yosep hamba Tuhan yang sibuk penuh waktu gitu, Pak Simon pengusaha, siapa aja di sinilah ya, itu pasti kita kalau udah kerja udah macem-macem itu sibuk gitu ya, itu nggak akan, kadang-kadang kita nggak akan kasih kesempatan berhenti. Kalau bisa kita kejar target, kejar omset, kita kejar yang namanya apa ya, cita-cita impian kita. Kita ingin pokoknya berhasil, berhasil dan berhasil. Sukses, sukses, sukses gitu ya. Tetapi Eliezer beda, saudara. Nah, di sini saya kaget dengan kata-kata yang tadi Pak Oki bilang ya, yang bacain. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ada kalanya kita disuruh Tuhan, stop, diem sebentar Pak Irfan, duduk diem sebentar untuk kita lihat, kita tuh flashback sedikit, apakah Tuhan itu membuat perjalanan kita sudah berhasil atau tidak. Ternyata ada waktunya Pak. Nah, coba kita buka slide selanjutnya Pak Lukas, minta tolong Pak ya. Nah, dikatakan begini, Daud berani berkata begini, Mazmur 90 ayat 12 saya bacakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi tujuannya apa? Supaya kita itu mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik dan mana yang tidak. Seperti apa Allah inginkan. Kadang-kadang kita kan, ya namanya orang ambisi ya, karena orang yang punya apa ya, gairah untuk sukses gitu. Kadang-kadang semua cara bisa bisa aja kita pakai. Semua hal bisa kita lakukan. Apakah itu benar nggak di hadapan Tuhan? Sebetulnya itu. Dan apakah eh, kita akui ini cara-cara Tuhan atau cara-cara dunia? Sebetulnya itu. Dan Daud tuh berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada lagunya ya Pak Simon. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana, ya kan? Nah, jadi perlu kita rehat sebentar itu untuk mengamat-ngamati selain Tuhan sertai enggak, Tuhan buat berhasil atau enggak. Tapi yang kedua, supaya kita tuh punya hati yang bijaksana. Ini jalan-jalannya Tuhan, caranya Tuhan atau cara dunia, cara kita. Gitu ya. Saya selanjutnya dengan cepat Pak Lukas yang ketiga. Nah, ini ada clue, saudara ya. Jangan takut dengan proses hidup yang berat. Kalau dulu saya nggak siap sebelum saya masuk PCA, sebelum saya masuk PMP maksudnya ya, sebelum saya jadi ketua BR mungkin akan lekas panik saya, lekas panik, lekas emosi, lekas marah-marah, lekas kecewa. Tapi dikatakan jangan takut dengan proses hidup yang berat, sebab emas tidak menjadi murni tanpa api, dan iman tidak menjadi dewasa tanpa ujian. Nah, kalau Bapak mau tahu emas itu murni kan emang mesti diuji dengan api. Nah, ini Pak Hoki ini main emas ya, setahu saya ya Pak Hoki ada bisnis emas sebetulnya ya. Jangan-jangan punya tambang emas nih Pak Hoki. Boleh tanya ya Pak Irfan ya. Ya, jadi
dikatakan sebab emas tidak menjadi murni tanpa api. Kedua, iman artinya iman tidak menjadi dewasa tanpa ujian. Nah, kadang kita diuji ya kayak situasi hari-hari ini. Mungkin situasinya saya, situasinya Pak Lukas, situasinya Pak Hoki, saya nggak ngerti. Situasinya Pak Irfan juga saya nggak ngerti. Kayak gimana Mas Heru, Pak Indra, saya nggak ngerti ya. Situasinya kayak apa Pak Yudi gitu ya. Pak Abraham, Pak Ferry. Saya nggak ngerti situasinya kayak apa. Tapi hari-hari ini kalau sampai diizinkan, ya Tuhan mau kita menjadi dewasa. Itu aja. Slide selanjutnya, Pak. Nah, dengan cepat dikatakan gini. Nah, ini dia. Sebetulnya ini. Lukas 14 ayat 28. Pak Irfan bisa baca materi yang di PowerPoint yang di depan ini, Pak. Tinggal baca dulu, Pak Irfan. Di-unmute dulu, Pak Irfan. Lukas 14 ayat 28, Pak Irfan. Ya, saya Di-unmute. baca ya, Pak. Ya, ya. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ini yang alkitabiah banget untuk orang berbisnis, orang membangun bisnis, orang mau buka bisnis, orang mau melakukan sesuatu yang besar. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Nggak mungkin kan kita nggak oret-oretan Pak Irfan. Nggak mungkin kan kita nggak hitung-hitungan. Saya masih ingat rumah Pak Irfan jadi ya mohon maaf ya Pak Irfan jadi contoh yang nyata gitu ya. Ketika semuanya nyaman, semuanya baik, wah Pak Irfan semangat bangun seindah-indahnya, sebesar-besarnya sebagai istananya Pak Irfan. Buat istri tercinta dan buat anak-anak. Setuju ya Pak Irfan ya? Itu udah ada kalkulasinya, udah ada hitung-hitungannya. Tetapi karena diizinkan proses terjadi, diizinkan situasi yang tidak baik atau kurang baik seperti harapan Pak Irfan ya, tidak seperti harapan Pak Irfan maksud saya. Jadi akhirnya mandek ya, akhirnya Pak Irfan mandek ya. Jadi belum selesai full semuanya, walaupun belum selesai Pak Simon, baru setengahnya menurut saya ya. Tapi gedenya wis gede banget. Gitu. Rumah saya tuh 10% dari rumah Pak Irfan itu, rumah saya. Gitu ya. Itu Pak Oki. Jadi rumah saya tuh 10% dari rumah Pak Irfan. Itu contoh gitu ya. Jadi artinya kalau tidak kita duduk ya terlebih dahulu untuk membuat anggaran biaya. Kalau kalau cukup katanya uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau enggak ya tadi mangkrak atau terbengkalai atau ya stop dulu lah berarti tunggu berkat ya. Saya percaya Pak Irfan sampai hari ini masih di situ pun sudah puji Tuhan haleluya kan Pak Irfan. Itu udah anugerah gitu kan. Itu sesuatu yang baik gitu ya. Lanjut Pak Lukas. Dikatakan apa, saudara? Slide selanjutnya, Pak Lukas. Nah, tetapi jangan lupa, saat hidupmu mulai berhasil, clue yang kedua, jangan kurangi doa. Dan jangan tinggalkan Tuhan yang membawamu sampai sejauh ini. Tetapi ada orang-orang, Pak Irfan, ketika lagi jaya-jayanya, lagi diberkatinya, lupa tuh namanya rumah doa, lupa tuh namanya doa semalaman, lupa tuh namanya doa puasa, lupa tuh namanya victory morning prayer. Saya jadi ingat temannya Pak Lukas tuh. Jadi waktu 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 kesusahan, waktu susah, waduh ngejar-ngejar Pak Lukas untuk diajak morning prayer mau. Kirain udah diberkati lupa langsung kayak itu iklan WC 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 14 anginnya hilang udah diingetin Pak Lukas malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah. Ya anggota BR-nya Pak Lukas tuh kalau nggak salah ya. Salah anggota BR Pak Lukas. Ya nggak bermaksud mengingatkan Pak Lukas, tapi itu contoh. Kadang-kadang orang waktu kesusahan Pak Oki, dia ikut rumah doa, doa semalaman, doa puasa, bahkan ikut doa keliling. Ibadah ke gereja bisa 7 kali, sehari 7 kali. Bisa-bisanya, ya kan? bisa bisa melayani apa aja. Ayo aku mau deh, gitu. Yang penting buat Tuhan. Tetapi setelah berhasil, Pak Irfan,
Doa semalaman nggak ikut, doa rumah doa nggak ikut, ya kan? Apalagi doa keliling. Aduh, saya udah keliling perusahaan-perusahaan jadi nggak sempet. Saya jadi ingat suatu hari full timer di CK7 Pak Irfan. Bos saya itu punya 7 perusahaan. Cuma ngomong gini, dia wakilnya Dokter Yanto. Dia cuma ngomong gini, Yos, saya serahin semua ke kamu ya, yang keliling dari PIK, dari Kebun Jeruk, Intercon, tempat-tempat gede saya untuk Komsel ya. Kenapa Pak? Saya nggak sempet, nggak ada waktu. Kenapa? Ya saya masih ke Singapura, ke Surabaya, ke Semarang, ke Medan, kota-kota gede ke Bandung. Oke, tapi kalau doa pajar, jangan bercanda sama Dokter Yanto. Nggak bisa, nggak berani dia. Doa pajar tuh Pak Irfan tahu doa pajar ya, yang setiap pagi itu jam jam 4.45, jam 5 kurang 15 sampai dia harus hadir tuh doa pajar. Kalau nggak doa pajar hadir kelar sudah selesai deh. Tapi dia tetap ingat doa walaupun sesibuk apapun. Makanya kalau Komsel serahin ke saya, udahlah kamu yang keliling layas. Ya jadi saya ingat ini saat hidupmu mulai berhasil jangan kurangi doa dan jangan tinggalkan Tuhan yang membawamu sampai sejauh ini. Slide selanjutnya Pak dengan cepat saya tutup di sini. Intinya apa? Nah, penutupnya di sini, saudara. Membuat keberhasilan itu di Yosua 1 ayat 8. Boleh saya minta tolong Pak Simon baca di ayat depan, Pak Simon. Yosua 1 ayat 8. Nah, ini kunci keberhasilan sebetulnya dan keberuntungan. Ya, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes. Ternyata kata berhasil dan beruntung ada di Alkitab, saudara. Berhasil itu apa? Hasil dari usaha kita. Berhasil itu kemampuan mencapai apa yang kita kerjakan. Itu berhasil, ada upaya. Tapi beruntung itu apa Pak Irfan? Beruntung itu sama dengan hoki. Ya, namanya hoki bagus. Beruntung ya. Jadi bukan bukan upaya kita, bukan karena hasil jeripaya kita, tapi kita yang terima berkat. Contoh, contoh ya, dapat bonus tanpa kita duga. Dapat justru Pak Irfan jualan mobil ya, yang sebelah nawari mobil mereknya Pak Irfan apa Daihatsu ya, mereknya Pak Irfan ya, mereknya Pak Irfan ya, Daihatsu ya. Misalkan yang sebelah nawarin Toyota yang terbaru, gitu. Eh, Pak Irfan cuma di depannya lagi melipir gitu. Eh, dia ingat Pak Irfan yang beli. Bukannya cuma GBI Dano Raya Bogor ya? Oh, iya. Waduh, kok Bapak nggak bilang-bilang jualan mobil juga? Udah Pak, saya beli Bapak aja. Nah loh, yang marketingnya udah cerewet kayak apa, ngencas-ngencas, udah nawarin mobil Toyota. Tapi gara-gara jemaat itu yang mau beli ngeliat Pak Irfan lewat doang. Jemaat GB Dano Raya Bogor nih. Udah saya beli Bapak aja, saya percaya Bapak kok mukanya muka hamba Tuhan, muka pendeta gitu. Misalkan gitu kan ya. Mantap kan Pak Irfan? Langsung. Itu beruntung Pak Irfan. Gara-gara muka pendeta, muka hamba Tuhan langsung dibeli Pak. Beruntung itu Pak Irfan. Ya, tetapi di sini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini ada berkat jerih lelah dan berkat kasih karunia. Itu Pak Oki. Yohanes 1:16, bila kita kepenuhan dalam Kristus, supaya kita menerima berkat kasih karunia demi kasih karunia, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Penutup pengertian dari ayat ini, slide selanjutnya saya bagi 3 hal lagi. Slide selanjutnya adalah dikatakan begini, firman harus diperkatakan. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat, artinya firman tidak hanya disimpan dalam pikiran, tetapi juga diucapkan dalam doa, pengajaran, dan percakapan. Mengucapkan firman, melakukan iman, dan mengingatkan hati akan janji Allah. Itu yang pertama. Firman harus diperkatakan ya, Pak Irfan, Pak Lukas. Omongin, ucapkan.
janji Allah. Ya, lanjut Pak Lukas, dikatakan yang selanjutnya, yang poin selanjutnya. Firman membawa keberhasilan sejati, artinya janji Tuhan jelas. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Keberhasilan sejati bukan hanya materi atau jabatan, tapi hidup yang berjalan sesuai dengan rencana atau rancangan Allah. Itulah berkat yang sejati dan kekal. Oke, selanjutnya. Oke, nah terakhir adalah firman harus diresapi siang dan malam. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat, artinya firman tidak hanya disimpan dalam pikiran, tetapi juga diucapkan dalam doa, pengajaran, dan percakapan. Mengucapkan firman meneguhkan iman dan mengingatkan hati akan janji-janji. Apa nih? Ketutup saya nih Pak Lukas. Masih ketutup Allah atau Tuhan ya? Janji Tuhan ya, oke. Allah ya. Apakah ada lagi terakhir? Setahu saya sudah selesai. Penutupnya, ini dia. Saya tutup di sini. Ada 4 hal yang diingatkan kita. Mulailah hari ini, ya berhenti sejenak, istirahat sejenak, memperhatikan apakah Tuhan membuat berhasil atau tidaknya dengan satu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Meski hanya beberapa ayat, bahkan piklub, piklub itu 1 ayat Pak Irfan. Ya, renungan saya 650-an, tetapi poin saya 153. Masya Allah, Pak Irfan, ampuni saya ya. Itu nyesek. Pengennya udah nggak mau lanjutin saya Pak Lukas. Kalau bisa nggak adalah nggak usah lanjutin pengennya gitu ya. Tapi nggak itu. Insya Allah bisa, Pak. Insya Semangat. Allah ya. Bismillah. Ya, Bismillah. ya. Anggap aja itu latihan Pak Irfan. Jadi saya dapat renungan khotbah kadang dari Piklub. Jujur, dari Piklub saya dapat renungan khotbah. Yang kedua, apakan 1 ayat setiap minggu. Lalu ucapkan dalam doa dan percakapan sehari-hari. Tuh Pak Lukas. 1 ayat yang Pak Lukas dapat apa? Renungan, perkatakan, ucapkan. Ya, sehari, seminggu bahkan. Yang ketiga, saat hendak membuat keputusan, tanyakan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang keempat terakhir, gunakan firman sebagai sumber penghiburan dan kekuatan, bukan hanya informasi rohani. Relate kan dengan kita bahwa hari-hari ini di PMP kebenaran itu sebagai kebenaran dari Allah, pedang Allah buat kita atau hanya informasi. Saya tutup di sini. Saya ikut Piklub walaupun poin saya nggak seberapa, tapi saya diberkati dengan Piklub. Ya, jadi ikutlah Piklub. Walaupun renungan 650 lebih, tapi masih seratusan Pak Peri. Aduh, Tuhan Yesus ampuni saya. Izin aku sama gembala ini yang satu ini. Ya, dari Gembala Surabaya. Tapi ya, yang saya sering klub menjadi bahan khotbah saya Pak Peri di gereja-gereja. Itu yang dasarnya gitu. Dan dari Piklub itu dapat berkat. Ternyata itu. Ya, yuk berhenti sejenak, rehat sejenak untuk buat Piklub. Tuhan berkati. Kita doa sama-sama ya. Bapak di surga, terima kasih buat pagi ini, buat kesempatan Mezbah Syukur, Harmony Brotherhood. Tuhan ingatin kami seperti bujangnya Abraham untuk berhenti sejenak, rehat sejenak untuk mengamati dan berdiam diri. Apakah Tuhan akan membuat berhasil atau tidak perjalanan hidupnya? Demikian kami Tuhan, biarlah kami boleh rehat sejenak, merenung sejenak. Apakah Tuhan beserta dengan kami atau tidak dalam setiap langkah usaha, bisnis, dagang, pekerjaan, bahkan pelayanan kami? Apakah Tuhan membuat kami akan berhasil atau tidak? Apakah kami benar hidup seperti jalan-jalannya Tuhan atau tidak? Terima kasih buat pagi ini. Bila kami setia di piklub kami, setia di jam-jam baca Alkitab kami. Karena ketika kami ingat Yosua 1 ayat 8, ketika kami merenungkan firman siang dan malam, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka Tuhan sendiri yang membuat keberhasilan dan keberuntungan. Kalau kami diizinkan untuk kami pagi ini ingat hal itu, bila kami boleh berhenti sejenak Tuhan. Kami mau kembali
baca Alkitab. Kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Kami mau kembali berdoa, berharap, berseru kepada Yesus, Yesua HaMasiah, Sang Juru Selamat kami, pengharapan kami, penolong kami satu-satunya. Tidak ada yang lain Tuhan. Dan ketika kami seperti itu, Mazmur 1, kami seperti pohon di aliran sungai yang selalu dialiri air. Kami akan hijau daunnya, berbuah pada musimnya. Terima kasih Bapak. Berkati Mesbah Syukur Harmoni Prajurit di dalam nama Yesus. Mari yang percaya dan diberkati katakan. Amin. Thank you, Pak Lukas. Saya kembalikan ke moderator. Thank you, Pak Oki. Pak Irfan sudah baca. Ya, Tuhan Thank berkati. you, Pak Yos. Ya, Izin duluan boleh Pak Yos ya? Soalnya saya 6.30 mesti berangkat. monggo, monggo, monggo. Ibadah Silakan. setengah Nggak 8 Pak. boleh, nggak boleh. Khusus Pak Irfan nggak boleh. Open Silakan. camp dulu itu pastor, open camp dulu. Silakan, Pak. Ya, thank you Pak Yos mengenai Hmm. rehat ya. Itulah yang terjadi yang kita alami beberapa mungkin beberapa bulan ini, beberapa tahun ini di PMP. Thank you. Bentar Pak. Ya, anak saya lagi belajar nyanyi, mau singer tuh. Puji Mantap, Tuhan. mantap, mantap. Ya, thank you Pak Yos. Ini yang kita lakukan cuman rehat setiap hari gitu ya. Ambil waktu di mana banyak masalah yang begitu besar, masalah yang begitu besar yang kita alami kemarin-kemarin ya. Tapi kita sih bukannya apa ya Pak Yos. Kita hanya melakukan bagian kita untuk datang ke Tuhan aja sih. Yes. Nah, Amen. itulah di mana kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita gitu ya. Ibaratnya seorang anak kecil yang suka larian gitu ya, terus bajunya berantakan, sepatunya berantakan. Kadang-kadang kita minta anak-anak kita diem kan, diem dulu. Papi Hmm. mau mandiin, papi Betul. mau pakein baju, papi mau mau dandanin. Itu kan Hmm. seperti itu. Akhirnya anak-anak itu kan jadi rapi, jadi good looking lah ya gitu ya. Tapi ya, anak kecil itu kalau berantakan kan suka main sono mas ini, udah acak-acakan rambutnya. Ya, mungkin seperti itu ya rehat, rehat sejenak itu. Ya puji Tuhan sekalian saya bersaksi kemarin saya dapat dipercaya sama eh, selama ini framing saya di Astra itu berat ya. Hmm. Saya selalu di framing yang jelek mengenai uang dan sebagainya yang menjadi satu pergumulan saya kemarin dan saya diam aja. Saya pikir saya nggak perlu untuk membela. Yang bela Tuhan dan yang mengangkat kita juga Tuhan gitu. Kemarin beberapa waktu saya ditunjuk untuk eh, melayani pembelian presiden direkturnya Astra Internasional, Hmm. Pak Gideon Hasan. Ya, saya nggak tahu kenapa harus beli ke Bogor Yasmin ke kita gitu. Tapi saya ditunjuk untuk beresin gitu ya, pembelian ini gitu. Dan kaget banget gitu ya, ini orang nomor 2 di Astra. Setelah nomor 1, eh, Pak Agus yang naik jadi eh, apa presdir, ini direktur. Dan dia membawai beberapa perusahaan Astra. Dan waktu ditunjuk untuk beresin apa yang eh, dia beli, itu semua jalan dibuka. Ya maklum lah yang beli orang nomor 2 gitu. Ya tapi bukan itu. Saya bingung Tuhan mengangkat kita begitu nggak tahu gitu ya. Tuhan mengangkat mengangkat saya tuh seperti dari lumpur gitu ya. Orang memframing sampai eh, orang melihat ada Tuhan di dalam diri kita gitu. Amen. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya saya kemarin beresin dan yang dahsyatnya itu waktu kita mau nganter gitu ya kemarin. CEO saya juga ikut nganter, kawil saya nganter, dan jadi nganter mobil itu bersama pembesar petinggi Astra. Dan itu senasional mereka nanya gitu, kenapa belinya ke lu? Saya nggak habis pikir gitu. Ya saya bilang bukan karena saya, itu pasti Tuhan yang nunjuk nunjuk kita untuk beresin ini. Maka saya sempat status saya cuma kasih lagu Tuhan. Evermore artinya saya ingin menyembah Tuhan selamanya gitu. Amen. Status saya cuma itu, saya bilang
Saya merasa bukan kekuatan kita, Pak Yos. Pada saat kita datang ke Tuhan, pada saat kita rehat, kasih waktu ke Tuhan, dimanapun kita adanya, dimanapun kita nggak berharganya, dimanapun kita dibuang, tapi Tuhan bisa lakukan banyak hal untuk mengangkat kita. Ya, Yes. ya itulah Tuhan kita ya. Dan kemudian yang jadi ini bukan ya saya apa nyukurin orang ya Pak Yos ya. Saya nggak tahu orang-orang yang menjelekan saya, orang-orang yang begitu ingin saya hancur di Astra itu. Hari ini mereka keluar. Hari ini mereka dikeluarin dengan beberapa kasus-kasus yang menurut saya ya aneh gitu. Yang membuat saya tertegun adalah saya nggak pernah jahat dengan mereka. Bahkan saya selalu mengampuni mereka dan saya selalu menghormati mereka sampai hari ini. Terakhir yang mau keluar itu malah membantu saya. Mereka lihat ada Yesus dalam diri kita. Gimana kita mengampuni orang. Dan mereka kaget kenapa ya lu dijahatin sama gua lu nggak balas gitu. Nah itulah kita waktu ada di eh, setiap hari kita menyembah Tuhan di V Club. Jangan khawatir Pak Yos, saya juga baru tadi malam V Club saya lupa hilang lagi poin saya. Soalnya, Udah so- soalnya ada yang ngambek Pak. Kalau udah pick up kita, poinnya kita hilang, ada yang ngambek. Jangan kan ngambek, nggak eh, lanjut. No. nggak penting lah itu poin nggak penting lah. Kita kan bukannya apa ya, ya lupa wajar. Tapi kan bukan berarti hidup dari poin ngapain gitu. Kalau Asik. poin bisa ditukar sama voucher Indomaret, boleh lah kita Gue kejar suka gitu. kayaknya. Ini mantap Pak Irfan. Ini Fokus kita mantap. kan Tuhan gitu, bukan poin-poin hanya Yes. pelatihan Pak Yos. Yes. Jadi jangan khawatir lah. Di tempat saya nih, Setuju. di grup saya itu ada yang udah 800, tapi baru 400. Namanya Pak Rustam, Pak Joni tuh. Dia gagal mulu, gagal lagi. Saya lihat silang lagi, silang lagi. Pak Tapi besok ada lagi gitu. Pak Irfan, Bahkan masalahnya kan pada orang tahu saya pendeta Pak Irfan. Masalahnya ngono. Izin Pak ada Irfan. urusan. Saya aja pendekar, Pak Yos. Tenang aja. Thank you Malu ya semua. Pak Ferry ya Pak Ferry Thank ya. you tuh sudah mensupport saya di sini. Thank you. Pak Ya, Lukas siap. juga, thank you semua. Pak Hoki, Pak Indra, Pak Yudi, Pak Ferry, Mas Heru, Ya. Pastor Yosef, Pak Irfan, Pak Abraham, thank you. Pak Ya, Irfan, ya, satu hal ya, ya, kita harus bersyukur kalau ada orang menjelek-jelekkan kita. ya, Karena apa? Kalau kita sudah jelek, tidak mungkin dijelek-jelekkan, ya, Pastor. ya kan? Ya, Pastor. Berarti kita Jadi ganteng dong, kalau, Pastor ya. Kita Ya. ganteng dong ya. nah itu maksudnya, karena Pak Irfan ganteng, jadi dijelek-jelekkan. Itu risikonya orang ganteng. Jadi bersyukur, gitu ya. Lambat Tuhan besar, hikmatnya ada aja, saudara-saudara. Senang banget. Gitu. Ya, thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Pak Yos. Silakan Ya, lanjut. saya, Izin siap-siap ya, ya, Pak Yos. ya. Pak Tapi Lukas, saya ingat Pak Pak Hoki, Irfan. Pak Indra, Pak Yudi, Pak Ferry, Mas Heru, Pak Ya, Simon, Pak Yosep, Pak jadi saya Abraham ingat. semua tuh berarti. Ya, thank you. Saya jadi ingat Pak Doni ya. Kemarin Bu Sandy ngomong, walaupun suami saya membacakan perenungan salib dan ngajar firman Tuhan tiap hari, ternyata ujiannya ada juga loh ya. Anaknya kena autoimun lupus dan ginjalnya pun kena, bahkan lanjut akan ke penang, saudara. Pak Bu Sandy ngomong gitu, saya kaget. Tuhan ingetin juga jangan salah ya, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga, walaupun rajin PMP, belum tentu luput dari Tuhan buat kita berdiam diri ya untuk merenung sejenak. Karena ada rutinitas Pak Ferry. Jatuhnya rutinitas. Jatuhnya hanya aktif aja. Silakan Pak Simon yang mau berangkat wis ganteng nih. Pendeta mau khotbah Ya, di Surabaya. ya apa ya? Ya, dapetin firman Tuhannya pagi ini dari Bro Yos ya. Tetap aja masih jangan tinggalkan Tuhan, ya kan tetap tadi di apa terakhir tuh di Ayub ya apa di mana Jadian. ya Yosua, Yosua. Yosua 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 di Yosua Yes. ya seorang Yosua itu anaknya Pastor Yosef itu ya kan. Tolong ya, jangan sebut-sebut anak saya ya. Ampun, ampun, ampun. Jadi ya tadi Yos bilang bahwa kita ikut
ibadah VMP, ikut ini tiap hari, misbah syukur. Jangan cuma pengen dijadiin sebenarnya cuma ajang kangen atau ajang pengennya ngobrol gitu. Tapi inti dari Tuhan tuh sebenarnya udah kemarin sempat Pastor Yosef juga ya kan, ayo inti dari kita ngadain ini nih apa? Balik lagi ingat, ya kan. Kita mau lebih spesifik, kita kumpul ya kan, kita mau ngadain yang terbaik buat Tuhan gitu kan. Kita rutin aja setiap hari ikut PMP aja, rutin aja kita masih bisa kejeblos gitu kan. Nah dipikirin kalau misalkan kita nggak ikut kayak gini bisa tambah amblas. Betul, Jadi setuju. ini adalah gada dan tongkat kita ya kan tiap hari, ingetin kita setiap hari. Jadi ya terus aja ikut Tuhan, tidak ada henti-hentinya ikut Tuhan, selalu semangat aja gitu. Itu aja sih bro yang bisa saya Ya, sampaikan. Saya mau izin pamit duluan ya, saya berangkat ya, dulu ya. ya, thank you Pak Simon, selamat melayani. Nah, ntar dulu Ya, ini harus ya, berobat dulu kayaknya harus pindahin ke Lukas dulu ya. Ya Kas ya, harus pindahin ke lu dulu ya Kas. ya Pak Lukas di take over ya. Ntar dulu. Ya, Dia harus di take saya over. kalau tadi pagi nggak ditelepon Pak Lukas, bablas Pak Indra, Pak Panji. Iya Saya nih, kalau nggak ditelepon Pak ternyalain nih Lukas, yang kendor-kendor nih, ya kan. Nah, di ya, awal-awal semangat bikin kayak gini, ya kan. Udah kesiniin, udah pada kendor. Ayo, nah, itu ya, ingetin tuh. Mumpung ingat. Ya, saya ingat. tuh habis nonton PSG sama Arsenal Pak Indra. Iya, Dan nonton nonton bola Liga bisa sampai Champion. subuh. Nah, Pak Eri nonton Arsenal sama PSG enggak? Jadi bablas tuh saya. Kalau Pak Lukas nggak telepon saya bablas Pak Peri. Ampuni saya. Kalau bola tuh Katanya udah katanya pendeta mau lihat bola. itu hiburan saya Pak. Pak Yosef saya nggak bisa touring, saya nggak bisa ke Bali kayak Pak Simon, kayak Pak Yosef jalan-jalan naik motor saya nggak bisa, belum bisa. Hiburan saya ya bola, udah nonton bola. jadi host ya, Kas ya. Pak Lukas, tuh, udah, udah, Udah ya. udah Pak Oke ya Simon. semuanya ya. Tuhan Ya, berkati ya. Saya pamit oh, dulu ya. ya Thank you selamat melayani semuanya. hambanya, memberkati yuk. Silakan Pak Terry atau Pak Indra, silakan. Pak Yudi, yang Mas Heru, silakan. Yang open cam duluan. Ya, monggo Pak Terry. Ya, terima kasih Pak Yos buat firman Tuhannya pagi ini. Eh, ini ya sangat memberkati saya, terutama tentang Eliezer. Yes. Firman Tuhan Eliezer ini jarang ya dibahas di gereja. Puji Tuhan dibahas pagi ini di Mesbah Syukur ya. Eliezer ini diberi tugas tidak ya untuk mencarikan jodoh buat anak tuanya ya, Ya. yaitu Ishak ya. Nah, zaman dulu nggak ada foto, gimana bisa cari Ribka gitu, atau nyari yang cocok dengan Abraham ya. Kalau sekarang kan bisa V-call, ini cocok ora Pak Abraham? Oh nggak cocok, nggak bisa ya. Tetapi ini bukan suatu hal yang mudah buat Eliezer, makanya Eliezer berdoa ya. Dia minta petunjuk Tuhan. Nah, petunjuk dari Tuhan, maaf ya, petunjuk dari Tuhan itu ketika kita tenang, teman-teman. Yes. Kita rest, kita tenang. Rest itu dalam artian bukan kita tidur aja sepanjang hari, bukan. Hmm. Kita tetap beraktivitas, tapi hati kita itu gak, bahasa Jermannya kemerungsung gitu loh ya. Hmm. Pak Yos ngerti ya kemerungsung ya. Ya. Hati kita Tuh. itu rame ribut kayak pasar. Hmm. Di mana Tuhan bisa berbicara gitu. Ya. Ya, kita harus menenangkan hati kita, pikiran kita ya. Kita tetap kerja, kita tetap beraktivitas, tapi hati kita itu tenang gitu. Nah, ketika kita tenang, kita itu bisa melangkah dan
mendengar petunjuk dari Tuhan itu tepat sesuai sasaran gitu. Karena banyak anak Tuhan yang hari-hari ini muter aja di padang gurun karena dibanyain protesnya, dibanyain kemerungsungnya itu tadi, ya pasar ribut di dalam hatinya itu terus ya. Kita Yes. nggak belajar untuk berdiam diri, untuk tunduk pada otoritas Tuhan, untuk tunduk kepada tuntunan Tuhan. Ya, kita mau belajar juga seperti Maria, teman-teman. Ya, bagaimana Tuhan itu ketika Maria itu eh, mengatakan sesuatu yang sama dengan Marta, yaitu Tuhan, seandainya engkau hadir di saat saudaraku Lazarus masih sakit, tentu dia nggak akan mati. Ya. Tapi kata-kata yang sama itu diucapkan oleh Maria, orang yang duduk diam di kaki Tuhan, itu membuat Tuhan menangis loh. Tuhan nggak berdebat dengan Maria seperti Marta. Ya. Nah, kerendahan hati dan memohon petunjuk Tuhan, itulah yang membuat perjalanan Eliezer ini berhasil. Ya. Saya sih menyoroti tentang Eliezer pagi ini, Pak Yos, ya. Karena Eliezer ini jarang dibahas, tapi sesungguhnya itu kalau kita mengerti itu mendalam betul, ya. Karena natur manusia, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia masuk ke lubang, naturnya apa? Kepingin segera keluar dari lubang itu. Yes. Natur manusia begitu, kepingin segera beresin. Mana ada manusia jatuh ke dalam lubang terus santai-santai, duduk-duduk, tiduran di lubang. Saya rasa itu manusia gila kayak gitu ya. Tapi natur manusia yang sebenarnya kepingin segera keluar dari lubang, kepingin segera keluar dari masalah. Nah, masalahnya adalah kepingin cepat-cepat keluar itu membawa kita kepada masalah baru gitu. Kita duduk dulu diam, Yes. tanya Tuhan, Tuhan maumu apa Tuhan? Tuhan maumu apa? Karena seringkali Pak Yos, saya ini mengalami masalah, timbul masalah baru karena kepingin cepat keluar dari masalah gitu. Ya. Nah, ketika timbul masalah baru, saya di situ baru introspeksi. Wah, jangan-jangan Tuhan nggak berkenan ini. Di saat itulah saya mulai diam. Tuhan, udah Tuhan, aku kapok Tuhan. Engkau gembalaku, engkau yang di depan, aku yang di belakang. Nah, justru malah di situ kayaknya saya nggak melakukan apa-apa, tapi masalah itu bisa terurai satu persatu. Masalah itu terurai dengan sendirinya. Amen. Kalau kita cepat, masalah itu cepat selesai. Ya, kita pernah layangan kan, ya, main layangan, malah benangnya bulat semua, saudara. Nah, itulah ya, kita belajar dari Eliezer untuk menjadi orang-orang yang tenang, berharap pada tuntunan Tuhan. Mungkin itu, Pak Yos, yang bisa saya sharingkan, Pak Lukas. Terima kasih buat firman-Nya pagi ini, Pak Yos. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya izin juga off cam ya, teman-teman. Tapi tetap nyimak ya. Yes, jangan terburu-buru ke susu. Jangan kemerungsung ya Pak Ferry ini Surabaya banget. Thank you ya. Oke. Pak Yudi atau Pak Lukas atau Mas Herun yang udah open cam? Siapa nih? Ya Pak Ya, Lukas. Shalom. Oh, Oh. Pak Lukas. Oh, sweet. Siapa nih? Ya Pak Yudi dulu lah, saya nggak berani lah. Pak Yudi. Ya Pak Yudi ya. Silakan Ya, ya. makasih Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Pastorius Ya. untuk sharing firman Tuhan ya. Tadi rehat sejenak ya. Kalau saya diingatkan untuk diri saya itu rehat sejenaknya itu merenungkan firman Tuhan ya. Tapi saya dalam pelaksanaannya merenungkan firman Tuhan itu
dalam V-Club ya. Hmm. Kadang ada beberapa ini tuh malah saya mengesampingkan yang akhirnya mepet-mepet waktu gitu ya. Bukan benar-benar menyiapkan waktu, rehat Hmm. gitu ya, Hmm. mendengar Tuhan maunya apa, tadi kan kata Pak Pak Ferry, Tuhan maunya apa sih gitu. Ya saya ini masih masih terus belajar gitu ya, masih terus belajar rehat di hadirat Tuhan itu mendengar Tuhan maunya apa gitu ya. Dan saya juga nggak mau jangan sampai tadi kata Pak Pastorius itu saat hidupmu mulai berhasil jangan kurangi doa dan jangan tinggalkan Tuhan yang membawamu Yes. sampai sejauh ini gitu ya. Jadi saya juga mungkin Tuhan mungkin misalnya belum menyelesaikan yang menurut saya masalah yang saya hadapi ya mungkin itu mungkin ya. Kamu mungkin kalau diberesin masalahmu mungkin kamu nggak lupa sama saya gitu kan. Mungkin Tuhan ngomong gitu ya. Mungkin ya karena Tuhan lebih tahu tentang diri saya. Saya juga jangan ya puji Tuhannya yang melalui masalah ini ya saya kembali ditarik ke jalan Tuhan ya. Mungkin ya dulu semua ada masalah, mungkin hidup saya nyaman, aman-aman aja gitu ya. Saya rutinitas ibadah itu ya cuma gereja aja gitu. Gereja setiap minggu itu menurut saya itu udah lebih daripada cukup gitu. Ternyata Tuhan pingin saya itu lebih daripada itu gitu ya. Hmm. Tuhan ingin saya lebih mengenal Dia gitu ya. Memang sekarang juga ya, memang sudah setiap hari gitu ya. Tapi ya masih ada hal-hal lain yang belum sepenuh hati gitu saya. Yang masih perlu apa belajar, masih perlu bimbingan. Ya benar-benar yang Pak Pastorius sharingkan pagi ini rehat sejenak itu ya yang harus saya kerjakan adalah rehat sejenaknya diam di hadirat Tuhan. Yes. Lebih baik gitu ya. Memang beda gitu rasanya pada saat di luar begitu hiruk pikuk begitu berisik gitu ya. Pada saat kita masuk ke hadirat Tuhan gitu ya, berasa tenang, damai gitu ya. Sebenarnya kalau saya benar-benar saya merasakan benar diam di hadirat Tuhan gitu ya, ini tuh berlama-lama gitu ya. Nggak udah lupa lah sama masalah itu nggak ada gitu ya. Masalah masih ada pada saat diam di hadirat Tuhan itu benar-benar damai. Tenangnya pingin itu berlama-lama terus gitu. Cuma pada saat memulainya untuk diam di hadirat Tuhan itu godaannya, halangannya banyak sekali gitu. Jadi pada saat benar-benar udah masuk kita mau persiapkan diri dari Tuhan kita diem gitu ya. Benar-benar merasakan ketenangan. Cuma pada saat kita mau melangkah ke sana itu banyak halangannya. Paling itu aja. Makasih Pak Pastor Yos untuk Ya. sharing firman Tuhan ya. Sangat Ya. terbantu. Thank you ya Pak Yudi ya. Emang jadi ingat Pak Rudi BR60 baik Pak Yudi ingat ya. Kok dikasih Tuhan saiti ya sedikit-sedikit ya. Kok nggak sekaligus selesai. Dan kapan nih selesainya masalahnya? Ternyata itu untuk supaya kita ketergantungan sama Tuhan Pak Yudi. Supaya tetap mencari Tuhan, ya kan? Sekarang kita bahas di BR60 ya Pak Yudi ya. Oke, semangat Pak Yudi. Tapi Pak Yudi sudah banyak perubahan, jauh banyak perubahan. Tuhan berkati. Wah, Pak Yusuf udah nongol. Silakan Pak Lukas mau dahului senior atau nunggu senior dulu nih. Ini Ya, kayaknya saya silakan mau Pak Yusuf. diduli senior nih kayaknya ini. Ya udahlah saya ngalah. Saya nggak Silakan, berani silakan. ntar kalau saya di ini ntar. Tolong ya, jangan ditua-tuakan ya. Saya masih 17 ya. Saya nggak ngomong Berarti tua loh, kamu senior loh. nah Pak Bener Yosef kan dulu tadi Pak. Bapak bilang gini, Pak Irfan kalau dijelek-jelekin orang nggak apa-apa, berarti Bapak ganteng. Nah kalau Pak Yosef ditua-tua kan berarti Pak Yosef muda soalnya, gitu loh Pak. Oh gitu ya. Oh, Iya, iya, iya. silakan Pak Luar Yosef. biasa memang. Hikmatnya pendeta Jakarta beda sama Surabaya. Nah, mereka selak, aku minum kopi mereka selak sampai. Iya, ini menarik ya. Jadi kan ada ayat yang mengatakan kalau Tuhan memberkati pada saat bisa tidur. Ya. Ada kesamaan rehat, tidur ini ada kesamaan di mana?
bayangkan kalau kita tidur itu bagaimana sih? Ya, kita tidur ini sudah tidak ada keinginan. Kita tidur itu sudah tidak ada lagi yang namanya apa namanya menginginkan ini, memberontak ini itu tidak ada. Betul-betul berserah. Tadi Pak Yudi juga bilang dalam hadiratnya Tuhan. Nah, dalam hadiratnya itu saya yakin tidak mungkin kita lagi Tuhan aku pingin ini, Tuhan aku minta ini, tidak ada. Ya. Ini ada satu benang merah antara kita tinggal di dalam hadiratnya Tuhan, ya kita rehat, kita istirahat, kita tidur. Ini sikap yang Tuhan mau. Jadi bukan saja ketika kita tidur malam, tetapi keseharian kita. Ayo kita menikmati rehat, kita menikmati tidur di dalam Tuhan. Yes. Ini betul-betul kita bisa feel free bersama dengan Tuhan. Kalau enggak capek loh saudara, ya semua pasti punya pergumulan, ya semua pasti ini aku belum ini Tuhan, aku belum ini. Salah satu tips untuk diri saya sendiri, saya seringkali membaca kitab Wahyu, saudara. Itu kitab favorit saya. Kenapa? Karena itulah letak dari jangkar iman kita yang sesungguhnya. Kapal itu kalau nggak ada jangkarnya, dia akan mudah diombang-ambingkan. Tapi kalau jangkarnya kuat, betul. Kita letakkan itu di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru. Kita melihat bagaimana kronologi yang ada. Itu semua ada di kitab Wahyu. Itu betul-betul sumber sukacita. Sehingga apapun yang terjadi, saya enggak pusing, betul-betul enggak pusing, bukan dibuat-buat. Mungkin kata dunia saya ini orangnya cuek gitu ya, tapi itulah yang saya nikmati bersama dengan Tuhan. Dan buktinya sampai hari ini kata Pak Iya, saya paling besar gitu kan. Kita sudah berusaha diet itu, tapi ya masih aja yang paling besar gitu kan. Makanannya enak-enak mulu Pak Yusuf. Nah, Makanannya enak-enak terus. hehehe. Nah, ya belum lagi nanti bulan depan ini kan, Pak Yusuf bulan Juni atau Juli Pak ke Jakarta? Juni, tanggal Selamat. 20 Juni. Ya, aku next kalau ke Jakarta lagi jauh-jauh hari Pak. Biar saya masukkan ke jadwal detail lah. Ya, Gimana caranya ke Jakarta jauh-jauh hari itu ya gimana? masa info-info bulan misalkan Saya berangkat bulan 6 Agustus. terus apa rencana bulan 6 berangkat bulan Januari gitu. Info Pak. Catat dulu Pak. Iya, iya, iya. Baru kemarin semalam muncul jadwal Juni. Aduh, saya tahu tuh ingat-ingat waktu itu mungkin April gitu atau Mei saya dengar awal harusnya saya masukin gitu loh. Lupa saya, Pak. Nggak apa-apa. Saya Iya. mau jadwal mendadak juga nggak apa-apa. Yang penting ada jet pribadi jemput di Surabaya gitu. Asik. Mantap. Iya, Hmm. monggo Pak. Pak, Lanjut. Pak Lukas sudah inden soalnya itu jet pribadi. Harmonic Air. Ya, jadi ayo kita Iya. nikmati rehat bersama dengan Tuhan. Betul-betul di dalam keseharian. Keseharian. Responnya kita menghadapi segala masalah, segala Yes. gelombang rehat. Ini pesan yang baik buat kita ya. Supaya apa? Kita kuat, kita tenang. Ya itulah. Ya. Kalau kapal diombang-ambingkan Tuhan kenapa bisa tidur? Ya itu. Karena dia percaya penuh bahwa itu tidak akan berakibat apa-apa dalam hidupnya. Makanya dia bisa tidur. Sama terus. Badai besar boleh kita lewati, tapi kalau kita yakin bahwa kita bisa lewati bersama Tuhan, semuanya jadi tenang. Ya, saya rindu kita semua jadi one step ahead bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang stres, tidak ada lagi yang depresi, ya. Karena semuanya punya jangkar yang kuat, ya. Ya, Tuhan berkati ya. Thank you Pak Yosef. Terima berkati. Ya, silakan Pak Lukas. Di sini Pak Indra ya. Monggo Pak Lukas dulu.
Oke, terima kasih Pak. Mungkin izinkan saya sharing ada 3 hal ya. Jadi yang pertama itu betul ya. Jadi sekali lagi mungkin saya ingatkan, ini rehat sejenak tuh mengingatkan, tapi kita mundur dulu ya. Jadi sebelum ikut VMP dulu, memang kita kan hati saya itu memang eh, kacau gitu ya. Ya tadi seperti Pak Yus tadi ngomong ya, kalau kita sedang di atas kita lupa gitu kan, kalau kita di bawah kita bersungut-sungut gitu umpamanya. Nah itu yang kita lakukan gitu kan ya. Nah tapi sejak ikut VMP itu coba udah berubah total gitu ya, dalam arti eh, apapun yang terjadi, badai pun apa yang ada yang datang pun saya bisa tenang gitu loh ya. Jadi mungkin Pak Yos tahu gitu kan ya, yang tahu dalamnya kan mungkin Pak Yos lebih tahu dalamnya saya. Jadi saat ini sedang benar-benar mungkin walaupun kapal itu udah mau karam, teman tetap kita tetap tenang gitu kan. Eh, Teman saya percaya Tuhan akan menimbulkan lagi gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi kita satu adalah hati kita damai, tenang gitu. Jadi apapun yang terjadi pun kita mau benar-benar luar biasa eh, apa bergumulnya tuh saya bisa tenang gitu Pak. Jadi nggak mikirin besok apa nih apa hari ini apa. Dan benar itu ya itu yang kedua ya. Yang kedua itu adalah ada pesawat pokoknya tadi eh, bahwa benar-benar kita butuh benar-benar mepet seperti tadi mungkin kata Pak Yos tadi contohnya Pak Rudi ya, kok sidik-sidik gitu kan ya, cuma dikit-dikit doang gitu kan ya. Ya benar, jadi kita dibutuhkan dari butuh satu, dapat dua, dikasih dua gitu. Dan itu benar-benar dipastiin aja gitu loh. Bahkan benar-benar mepet banget gitu kan ya. Itu benar Pak sama. Jadi kita membuat itu tuh, saya merasa Tuhan memang eh, membuat kita bergantung dengan Dia gitu kan. Itu yang kedua ya. Yes. Jadi saya percaya walaupun kita mau berdoa tiap hari, tiap jam, tiap detik, itu tetap nanti ya tergantung dari Tuhan yang bagaimana. Yang penting hati kita. Karena kita berdoa, tapi kalau hati kita tidak di dalam Tuhan ya nggak ada gunanya. Gitu kan ya. Nah, yang luar biasa ini, yang ketiga adalah, ini luar biasa. Jadi saya nggak bohongin bahwa saya merasakan gini ya teman-teman ya, Pak Indra, Pak Yudi ya, Pak Irfan, teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini setiap kali saya mendapatkan masalah, gitu kan ya. Saya ini atau mungkin masalah atau keputusan lah, saya mau butuh A atau B atau C gitu ya. Satu benar Tuhan, saya minta tanda Tuhan gitu loh. Saya masih lemah ya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu kan ya. Saya minta tanda Tuhan, saya mau A, B, C, D atau bagaimana gitu kan. Nah kalau dulu saya gampang Pak, gitu kan. Saya cuma tinggal panggil teman saya, yuk kita duduk yuk ke KFC yuk, kita buka kartu, tinggal buka kartu gitu kan ya. Gue mau kerja sama Mas Indra nih, tolong bukain dong. Indra ini gimana, rese nggak gitu contohnya. Tinggal dibuka nih. Oh, Indra ini rese nih, ini gitu. Juga buka kartu tarot, Pak. Gitu. Simpel gitu kan. Wah, ini saya mau ada pegawai gue gimana nih, Pak Kuahri. Simpel. Jadi juga dulu saya begitu, Pak. Jadi saya tinggal, jadi mau mencari tanda dari Tuhan itu saya tinggal buka, panggil teman saya, panggil buka kartu tarot. Selesai. Gitu kan. Kita mau bangun rumah, bangun apa, itu kita bukan teman Tuhan, tapi kita buka kartu gitu kan ya. Nah, itu yang saya lakukan gitu kan. Jadi, tapi sekarang enggak. Saya minta pada Tuhan. Dan itu yang saya ngomong luar, kenapa saya luar biasa? Itu itu Pak, yang saya ngomong rehat sejenak gitu ya. Kalau saya ngomong rehat sejenak itu kita berdoa, kita minta waktu dan tadi seperti kata Pak Ferry tadi, maunya kita tuh kita doa hari ini ya, detik ini ada gitu. Enggak. Jadi maksudnya rehat sejenak tuh kita memberi ruang buat Tuhan dan juga membuat kita kesabaran kita. Aduh Tuhan cepetan Tuhan cepetan Tuhan cepetan ya enggak gitu, tapi kita memberikan Tuhan untuk ruang gerak, bukan bukan ruang Tuhan, sorry maaf saya ralat ya, bukan memberikan Tuhan membuat ruang gerak, tapi justru Tuhan membuat kita tuh bersabar gitu loh. Hmm. Jadi bukannya malah kita Tuhan ini ya, tapi maksudnya ayo Tuhan saya minta tolong tanda dong, kok nggak datang-datang ya gitu ya, ya dikasih nanti dikasih, tapi ada waktunya gitu. Makanya memang saya kalau ngomong berkali-kali itu akan dikasih di waktu yang tepat gitu loh. Jadi Tuhan akan memberikan kita tanda itu di waktu yang tepat dan yang terbaik itu di waktu yang tepat. Itu yang saya tangkap ya Pak ya. Jadi maksudnya ada 3 hal tadi ya, kita satu damai sejahtera setelah itu kita VMP ya kan. Nah, sisi kedua tuh kita berkecukupan terus ya, walaupun kita kurang-kurang tapi kita berkecukupan walaupun kita masih belum berkelimpahan ya. Dan ketiga itu saya bisa mendapatkan tanda yang saya luar biasa saya suka cita tuh gitu. Saya bisa mendapatkan tanda dari Tuhan tuh dan itu benar-benar eh, apa ya kayak
benar-benar nyata gitu loh. Pokoknya contohnya saya mau melakukan ini, gimana Tuhan? Oke, kamu jangan gini, dan tiba-tiba ditutup. Oh ya, yang ini dibuka. Jadi kayak tadi kita milih pintu A atau pintu B gitu kan ya. Ya itu lama. Jadi dia nggak buka-buka. Pintu tuh nggak buka-buka. Pintu A dan B nggak buka-buka. Lalu begitu Pak main ini, tiba-tiba dibuka pintu C. Gitu loh Pak. Jadi itu tanda keadilan saya bisa merasakan hal tersebut. Serius itu nggak bohong ya. Dan itu benar-benar terjadi dari saya. Udah beberapa kali saya merasakan hal tersebut. Gitu Pak. Terima kasih Pak Yos. Thank you, Pak Lukas ya. Jadi rehat sejenak itu memberikan waktu Tuhan berkarya, menyelesaikan apa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Ya saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya dan bagian kita bersabar. Ya nggak gampang. Ngomong sabar gak gampang ya Mas Heru ya Pak Indra. Saya serahkan Pak Indra atau Mas Heru nih yang sudah open cam. Silakan Pak Indra atau Mas Heru. Pak Indra duluan. Ya, Ya, monggo. oke Pak Yos, teman-teman. Kalau ngomong-ngomong res, jadi tadi saya kepikir kalau kita misalnya perjalanan jauh ya, taruh Hmm, Jakarta Surabaya gitu. Nggak mungkin kan kita dur terus Jakarta Surabaya gitu. Pasti ada ya. saatnya kita berhenti di rest area gitu kan. Kalau Hmm, saya pribadi sih Jakarta Surabaya bisa berhenti 5-6 kali sih. hmm, Karena saya perlu rest gitu. Jadi buat walaupun kadang cuma berhenti sebentar, 10 menit, 15 menit gitu kan. Cuman keluar dari mobil misalnya gitu, hidup hirup udara gitu. Tapi itu bikin kita jadi fresh gitu. hmm, Terus bikin kita jadi apa ya? Lebih lebih fokus gitu kan. Kalau udah mulai setengah ngantuk atau gimana, tiba-tiba bisa seger gitu. Nah, itu juga kehidupan kita juga kayak itu. Kalau ibaratnya kita perjalanan Jakarta Surabaya misalnya gitu, kita juga kadang-kadang mesti minggir dulu, terus konsolidasi dulu ya, maksudnya hati pikiran kita itu gimana gitu kan, nggak mungkin juga di tengah jalan kita misalnya lelah nih, terus kita rest tapi nggak nerusin perjalanan juga nggak mungkin kan gitu, karena hmm. perjalanan itu mesti dijalanin terus sampai 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 nyampe kan gitu. Ya gitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari juga sama gitu. Kalau kita sama semua kan, apa, serupa dengan Kristus misalnya gitu. Nah itu tapi kita ada waktu-waktu untuk rest juga di situ, di mana kita apa menata pikiran hati lagi supaya apa tenaga kita pulih gitu kan, juga dalam misalnya kerjaan atau dalam keluarga dan lain-lain sama, semuanya sama gitu. Kita perlu istirahat, itu aja sih kalau saya ya. Thank you. Yes, betul. Ya, untuk rehat sejenak, istirahat sejenak untuk memulihkan keadaan. Bahkan saya kalau dari Bogor aja, Pak, kalau saya khotbah di Bogor itu, pulang itu kan capek. Kadang-kadang seharian, biasanya pagi sampai sore. Itu di Jagorawi itu saya berhenti di rest area aja. Tidur 10 menit, 15 menit, Pak Indra. Itu udah seger saya. Udah langsung terang kembali gitu. Baru saya lanjutin lagi. Padahal kan cuma Jagorawi ya Pak. Maksudnya dari Bogor ke Jakarta berapa jam sih? Sejam. Kadang udah ngantuk banget. Karena saking capek aktivitas kita sehari-hari. Saya berhenti tuh di rest area. Tidur cuma 10 menit, 15 menit. Merem, belum merem ya. Istri udah tahu tuh. Udah kamu tidur deh. Aku sama anak makan atau belanja gitu di rest area. 15 menit aja saya melek. Udah terang banget Pak Indra. Ya itu Terus analogi ya. dari Bogor ke Jakarta, Jakarta ke Bogor. Dari Bogor ke Jakarta biasa nih. Oh, Kan itu cap kebagian jajan biasanya kayaknya. iya makanya kan capek gitu kan Pak Indra. Biasanya kan udah seharian kota gitu kan harus capek tenaga gitu ya. Nah itu deh. Mesti bawa lagi ke Jakarta. Waduh. Harusnya mampir ke Pak Indra ya next time ya. Ngopi. Pak Indra buatin kopi Pak. Ya, nggak ngantuk gitu ya. Thank you ya Pak Indra. Oke, Mas Heru. Monggo. Ya, selamat pagi. Shalom. Yos. Ya, Ya, ya. Putus-putus, Pak. yes, Ya, ayo. Yes, kita lumayan ya. udah. Istirahat sejenak itu, ya saya berpikir kembali.
dikatakan kan sejenak, bukan terusnya ya. Sejenak itu kan dari segala kesibukan Pak, ya. Dari pekerjaan, keluarga, pelayanan bersama itu harus tetap ada namanya istirahat sejenak. Kalau dulu kan saya lebih apa senangnya itu kan inginnya ikut pelayanan pelayanan sekolah minggu kan tak Hmm. terjang semua. Jadi kalau misal anak terus Ya. pertemuan minta apa-apa itu selalu on time dan Hmm. ya sampai segitunya lah dan tidak bukan tidak lebih menghiraukan keluarga juga pekerjaan ya ngikuti aja cuman tetap ada waktunya harus istirahat sejenak kesibukan apapun ya dari nonton Hmm. juga kan sama karena apa ya istirahat sejenaknya tetap di dalam Tuhan bukan Yes. mencari yang lain harus mengetahui apa rencananya Tuhan apa yang Amen. inginkan Tuhan tuh untuk dilakukan seperti apa karena saya punya teman itu malah dia tuh karena kesibukannya ingin mengejar apa yang dia inginkan dan mengejar kebutuhan juga jadinya tidak ke gereja juga tidak baca Alkitab juga doa pun juga tidak tahu lah jadi ya Hmm. itu yang bukan istirahat sejenak tapi malah istirahat selamanya malahan tidak Hmm. tinggal di dalam Tuhan tapi kesibukan dunia yang dicari jadi ya tetap harus balance itu sih Pak Yos yang aku Thank dapat. you. Thank you. Thank you. Betul. Jadi harus seimbang ya. Bukannya istirahat total, bukan. Malah nggak mau pelayanan gitu ya Mas Heru ya. Malah gak iso semangat lagi, tapi hanya sejenak ya. Thank you Mas Heru, ingetin kita kembali. Bolehlah kita istirahat sejenak itu hanya untuk mengingat lagi Tuhan, kita masih di tracknya Tuhan atau enggak, masih di jalannya Tuhan atau enggak. Ya, intinya gitu. Kita masih disertai Tuhan atau enggak, kita masih punya roh yang menyala-nyala atau enggak, itu kan. Makanya Pak Simon tadi ingetin kita ya, PMP itu harusnya kita lebih lagi untuk cari Tuhan, termasuk di harmoni Mesbah Syukur Harmoni Brotherhood. Ini saya nggak menyinggung ya Pak Yosep ya. Ini semua 37 nih rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang 37. Tadi Pak Simon juga udah keluar 37. BR 60 ini cuma saya, Pak Hoki dan Pak Yudi. Baru 60 cuma 3. Ini Pak Yulis udah lama. BR 61 Pak Lukas hari ini. Yuk kita ingetin teman-teman kita yang lainnya ya. Oke, Pak Abraham mau sampaikan sesuatu atau Pak Hoki monitor Pak Hoki. Pak Izin Pak Abraham. Oki dulu, saya Ya, tak berhenti habis ini. nggih, nggih, nggih. Pak Hoki monitor, monitor. Pak Hoki lagi bakar emasnya dia, saudara-saudara. Emasnya lagi dibakar nih Pak Hoki. Monitor Pak Hoki. Kalau nggak mandi nih, lagi mandi dia nih. Oke, kayaknya Pak Abraham. Mungkin mesti mandek sendiri. Rehat sejenak Pak Abraham. Ya, Ini, siap. Rehat ini sejenak ya. Sokrates ya. Rehat sejenak Pak Abraham. Pas Oke, lah. sesuai firman hari ini, Iya. disuruh rehat berhenti dulu. Ya, monggo Pengalaman rehat. saya yang saya alami Ya. dari apa yang disampaikan oleh Pak Yos, Ya. begitu terburu-burunya saya dalam mengambil keputusan, Hmm. khususnya usaha ya, terlalu terburu-buru, Yes. ingin cepat kaya, Hmm. ingin cepat berhasil, Hmm. ternyata rontok. Hmm. Yang diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara, dalam satu malam pernah hilang 2 miliar aset karena terlalu terburu-buru mengatasnamakan orang. Hmm. Kemudian akhirnya saya dilaporkan ke pihak berwajib bahwa itu bukan aset saya dan lain sebagainya. Secara legal hukum saya kalah Hmm. dan itu terjadi, dan ternyata saya adalah saksi nyata apa yang disampaikan ke Pak Yos bahwa terburu-buru, tidak mau rest, tidak mau duduk tenang dulu, menganggap Hmm. semuanya itu peluang kesempatan, menganggap kalau nggak saya ambil dengan cepat nanti saya kehilangan kesempatan. Itu ternyata tidak benar.
Karena kalau setiap orang, apalagi anak Tuhan, sudah punya porsinya sendiri-sendiri. Tetap Hmm, nggak boleh males, tetap berusaha, tetap berjuang. Tetapi yes. kalau menurut saya dengan rest, belajar untuk ikhlas. Hmm, Apa yang memang menjadi hak kita, pasti menjadi hak kita. Kalau amen. belum jatahnya, nggak usah dipaksakan. Berusaha Yes. tetap. Tapi kalau misalnya memang di tengah jalan memang ada kegagalan atau ada permasalahan, belajar untuk ikhlas. Memang Hmm, belum waktunya. Mungkin itu Pak Yos yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. mantap. Nah ya, dari kelasnya udah beda cara ngomongnya. Sambil lari, rehat sebentar aja, sejenak aja, langsung. Emang beda sih ya kalau muridnya Pester Surabaya beda muridnya Pester Surabaya. Gitu. Matur suwun Pak Abraham. Mantep, mantep. Ya, jadi saya jadi ingat. Jadi kalau buru-buru ya begitu, saudara. Saya tuh kalau nggak sabar waktu itu ya, misalkan, kalau saya sabar waktu itu Pak Abraham di sebuah rayon yang cukup besar, terkenal Pak Sirpan di satu C Gajah Mada. Kalau saya sabar ya, menahan gitu. Saya harusnya nggak pakai prinsip gini jual gue beli, harusnya nggak begitu harusnya Pak Irfan. Kalau saya sabar, posisi saya mungkin terbaik mungkin, saya percaya. Jadi, karena saya merasa, oh, oh no, lu jual gue beli. Siapa yang nggak kenal saya? Waktu itu saya ngomong gitu Pak Irfan. Keluar saya. Ya sengsoro Pak Irfan. Tak terjun bebas bahasanya. Padahal posisi saya sebulan dulu udah 11 juta, 12 juta Pak Irfan. Posisi saya dulu ya. 2008. Ya puji Tuhan. Saya belajar banyak dari Pak Abraham ya. Selari-larinya beliau rehat sejenak aja ngomongnya langsung cespleng ngono Pak Abraham. Terus Pak Abraham. Oke, penutup. Silahkan. Monggo, Sopo. Pak Hoki ya? Pak Hoki. Ayo Pak Hoki. Monggo Pak Hoki. Ini lagi nambang emas, satu lagi bakar emas, nggak ngerti saya nih. Oke nih. Monitor Pak Hoki. Oke, siapa lagi yang belum Pak Lukas? Pak Seru udah, Pak Peri sudah, Pak Yudi sudah, Pak Indra sudah. Mau nambahin Pak Indra, Pak Irfan, Pak Yudi mau nambahin silahkan monggo. Mas Heru mau nambahin penutup sambil nunggu Pak Oki atau Pak Lukas mau nambahin silahkan Pak Lukas. Oke sudah. Pak Oki, saya, saya panggil nih ya. Pak Oki, Pak Oki, Pak Oki yuk main bola yuk Pak Oki, Pak Oki. Ini anggota BR saya Pak Irfan, jadi saya suka bercanda sama dia. Ya, ini Mas Syukur Harmoni Brother punyanya 37 ini lama-lama nih 60 cuma 2 orang 3 orang 61 cuma Pak Lukas nih. Gimana Pak Lukas sudah pun kamera nih silakan. Ya udah, Nggak apa-apa Pak Yos. 37 itu kampung halaman Pak Yos. Oh enggak, nah itu kan bijaksana kan beda kan. Oh Surabaya mah beda. Murid muridnya guru besar mah beda ya. Dari badannya kelihatan besar misalnya murid guru besar. Mumpung Pak Yusuf nggak ada, mumpung. Wih, Pak Ferry langsung besar lagi ya. Pak Ferry langsung nongol Pak Ferry. Wong Surabaya pada nongol Pak Ferry. Ya, Justru saya ini kan belajar dari imannya Abraham. guys. Ya toh. Saya ini muridnya. Gitu. Dia Guys. nyamar, dia kan ada CEO yang menyamar lah. Dia ini Abraham yang menyamar. Iya. Dia Bapak orang percaya ya Pak Yusuf ya. Iya. Bapak orang percaya loh. Nah iya, mana Wih, bisa saya percaya tanpa iya, meneladani Abraham ya kan? iya betul, betul. Pak Oki nongol Pak. Pak Oki nongol. Puji Tuhan, haleluya. Dia rehat sejenak ternyata tadi. Langsung praktek Pak Oki ternyata. Rehat sejenak ya. Silakan Pak Oki. Ya, sorry. Oh, persiapan berangkat ke gereja. Ya lagi rehat sejenak nggak apa-apa Pak Oki. Saya Iya, Pak Oki. pagi hari ini ya bener ya. Jadi diminta supaya kita itu rehat sejenak gitu, supaya eh, mikirin ini, apakah itu udah yang saya jalanin itu rencana Tuhan bukan gitu. Memang Yes. penting gitu. Amin. Karena kalau enggak ya trading, floating, saya bingung, gelisah gitu. Jadi kadang-kadang baru cari Tuhan kalau ada masalah gitu kan. Waduh ini gimana nih gitu.
Tapi di pagi hari ini diingetin supaya ini tuh coba yang kamu lakukan sekarang ini ambisi kamu atau memang ini mengerjakan satu pekerjaan yang Tuhan inginkan. Karena kan tadi bagus ya, tadi ada satu slide, ini pekerjaan ini tuh bernilai kekal nggak gitu. Apakah yang saya kerjakan ini cuma sementara? Jadi diingatkan gitu. Terus yang kedua aja diingatkan supaya saya coba belajar praktekkan mengingat firman Tuhan. Hmm. Firman Tuhan dan mengingat tadi kan tiap minggu ya satu ayat itu penting sekali supaya saya doanya nggak ngawur, doanya cuman apa yang saya pengen tapi harus doa apa yang Tuhan pengen gitu. Jadi saya Ya, tahu kehendak Tuhan gitu. Coba belajar untuk menghafalkan ayat dari firman Tuhan yang disimpan di dalam hati ya. ya, Jadi Pak Yos, itu aja, segitu aja. ya. Thank you ya Pak Oki ya. Oke, Saya Pak. sih bukan gimana, bukan karena Pak Oki anggota BR60, tapi Pak Oki hari-hari ini Pak Lukas selalu terdahulu yang masuk BR60 dan selalu standby sama Pak Yudi, berdua sama Pak Yudi balap-balapan. Bahkan kalau nggak ada yang sharing, nggak ada yang pimpin sharing, saya selalu tanya Pak Oki, so Pak Oki, siap. Nah itu saya suka banget. Ya, Siapa untuk dulu leadernya itu? Siapa leadernya itu? oh rala patah itu. Ojo ngono lek, kan semuanya juga belajar dari leader di atas skala leader Semua itu BR37 kan ya Pak tergantung Lubis. dari leader 60-nya itu siapa gitu. Bener. Parah, parah ini. Salah ngomong saya. Udah, skip. Ya, thank you ya Pak Oki ya. Kan dulu kan inget banget Pak Oki kadang-kadang masuk, kadang-kadang lali ya Pak Oki ya. Lama lalinya gitu ya. Ya, Sekarang kalau udah nggak masuk, mau masuk lagi itu berat gitu. Untuk mulai lagi tuh gitu. ya luar biasa nih. Thank you ya Pak Oki, Pak Yudi. Ya, Oke, thank ada you. lagi Pak Indra mau nambahin? Pak Abraham, Pak Peri. Oh, Pak Gembala pakai baju mantep tuh udah siap tempur. Ada lagi Pak Indra, Pak Irfan. Wah, kayaknya yang lagi berbunga-bunga. Kok kena suara nih Pak Irfan? Dipencet dari anduk kena suara nih. Tes tes. Gak kedengeran ya. Pak Ya Dindra nggak denger tahu, gak? nggak ada Ah, nggak ada. nggak dengar. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting udah berbunga-bunga Pak Irfan. Luar biasa. Berisik, berisik, berisik. Udah tutup tutup. Ya wis, Suara ya wis, ya pecat. wis, ya wis. Ya wis, gak usah Pak Irfan. Dari wajahnya kelihatan lagi berbunga-bunga, bersukacita. Luar biasa. Eh, Om, Om Rosok Pak Kayak, nggak bisa. kayak kedengeran Pak Irfan. Kayaknya distractionnya kenceng banget. Wis gak apa-apa. Itu itu tandanya mau ganti mobil. Mobilnya mau diganti itu. Ya dah, nggak apa-apa. Udah Pak ya tutup lah. Ya, ya, saya tutup ya. Oke, oke. Yuk kita tutup doa ya. Pak Yusuf, siap untuk mendoakan doa berkat ya Pak Yusuf ya. Pak Yos saja ya. Oke, oke, baik, baik. Mari satukan hati kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pagi ini kami diingatkan kembali seperti hambanya Abraham, Eliezer, untuk kami boleh rehat sejenak, berhenti sejenak, berdiam diri dan mengamat-ngamati apakah perjalanannya dibuat berhasil atau tidak oleh Tuhan. Bila kami boleh sejenak masuk hadirat Tuhan, selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Hati kami biar melekat kepada Tuhan. Hati kami biar tertuju kepada Tuhan. Seperti mata bujang, mata budak memandang tangannya, tuannya. Bila kami hanya menanti-nantikan Tuhan yang menolong kami. Berikan kami hari-hari ini Tuhan selalu bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya berharap belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami tahu bahwa kami hanya hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemurahan pada kemurahan, bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih buat hamba-hamba yang luar biasa dari Pak Yosef, Pak Peri, Pak Irfan, Pak Abraham, Mas Heru, Pak Hoki, Pak Indra,
Pak Yudi, Pak Lukas, bahkan Pak Simon tadi. Terima kasih juga teman-teman kami yang belum hadir, biar minggu depan dikumpulkan kembali Tuhan. Ingatkan kami untuk setia mencari Tuhan. Terima kasih, kami akan beraktivitas melayani dan beribadah pada hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan saat ini kami akan siap menerima berkat. Biarlah Bapak-Bapak sepakat kita berani berkata sehat-sehat tubuh kita. Tidak ada sakit penyakit, bakteri, virus, apapun juga. Dalam nama Yesus. Baik-baik jiwa kita. Tidak ada stres, depresi, tekanan batin, kelelahan mental. Dalam nama Yesus kuat-kuat roh kita oleh kuat kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuat kita berbahagia dengan istri dan anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita. Dengan umur yang panjang kita menjadi kesaksian, kebanggaan untuk kemuliaan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Dan kita berani berkata, kita menerima hal-hal yang baik di negeri orang-orang hidup. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Thank you Amin. Thank you. semuanya Mas Heru, Terima kasih Pak Pak Iman, Yohan. Pak Terima kasih Ferry, Yohan bagi kami. Pak Irfan. Pak Pak Irfan berisik aja tapi Pak Irfan nih ganti mobil Pak Irfan. Luka, Semuanya ya. Terima kasih Pak Izin Yudi. pamit. Ya, ya. Kami pergi kantor.